Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan mencoba membahas ya informasi ini karena ini tentunya penting ya diketahui oleh P2 dan P3 setelah berhasil resume SSCSN 2023. Misalkan di sekolah induknya itu tidak tersedia kebutuhan formasi P3K 2023. Jadi istilah seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya bahwasanya ketika pelamar P2 dan P3 itu berhasil resume SSCSN 2023, itu menjadi pertanda bahwa ada formasi yang bisa dilamar, baik itu di sekolah induk ataupun di non sekolah induk. Tetapi apabila misalkan P2 dan P3 itu tidak bisa mengakhiri pendaftaran alias tidak bisa resume, atau muncul keterangan seperti ini Bapak Ibu ya, muncul keterangan tidak mendapatkan penempatan, maka secara otomatis ya Bapak Ibu memang untuk formasi P2 dan P3 sepertinya tidak ada, atau tidak ada formasi yang linear dengan ijazah Bapak Ibu, atau formasi yang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu itu sudah diisi oleh P1. Nah, itu adalah salah satu indikator ketika kita berbicara peluang mengenai potensi kelulusan bagi P2 dan P3. Apabila P2 dan P3 itu berhasil resume di portal SSCASN 2023, itu bisa menjadi pertanda bahwa ada harapan untuk lolos menjadi ASN, karena kemungkinan besar itu ada formasi yang bisa diperebutkan Bapak Ibu ya, baik itu di sekolah induk maupun di non sekolah induk. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kira-kira bagaimana peluang lulus ASN ya, baik itu P2 dan P3 setelah resume di SSCASN jika di sekolah induk tidak tersedia kebutuhan formasi P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini teman-teman sekalian ya, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Bahwasanya di sini dikatakan seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Nah, ini tentunya menjadi salah satu nilai plus Bapak Ibu ya bagi guru honorer yang di sekolah induknya itu tidak ada formasi atau tidak ada kebutuhan. Kenapa? Karena ketika tidak ada kebutuhan dan formasi seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan, makanya nanti untuk P2 dan P3 itu tidak perlu memikirkan akan melamar di sekolah mana. Ya, P2 dan P3 itu tidak perlu memikirkan bahwasanya saya harus melamar di sekolah A, saya harus melamar di sekolah B, saya harus melamar di sekolah C. Intinya yang Bapak Ibu harus ketahui yaitu adalah ketika Bapak Ibu berhasil resume di SSCSN 2023, maka ada harapan untuk diangkat menjadi ASN. Apakah itu di sekolah induk nantinya ataupun di sekolah non induk dalam satu instansi. Logikanya seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena salah satu perubahan mendasar di tahun 2023 itu karena formasi ya Bapak Ibu, formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan ya. Anggaplah misalkan seperti ini ya, di sekolah C ya untuk jabatan yang sama, di sekolah D untuk jabatan yang sama, itu ada pemenangnya Bapak Ibu ya, ada yang lulus. Nah, nantinya Dinas Pendidikan itu melalui BKPSDM kerjasama dengan pemerintah daerah itu akan mendistribusikan formasi kepada di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan guru, dan nantinya pemenangnya itu akan ditempatkan Bapak Ibu apakah dalam satu sekolah induknya atau non sekolah induknya. Sehingga mengapa admin katakan bahwa guru honorer terutama P2 dan P3 yang di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan, tidak perlu memikirkan bahwasanya di sekolah Bapak Ibu itu tidak ada kebutuhan. Yang Bapak Ibu perlukan atau Bapak Ibu usahakan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengakhiri pendaftaran di portal SSCASN 2023, atau bagaimana Bapak Ibu mengusahakan bisa resume
ya, bisa resume. Ketika Bapak Ibu bisa resume, berarti ada formasi yang Bapak Ibu bisa tempati, ada kebutuhan yang Bapak Ibu bisa bersaing di situ, teman-teman ya, karena itu adalah salah satu pertanda. Dan ketika apabila P2 dan P3 itu tidak bisa resume, maka itu menjadi salah satu pertanda bahwa sudah tidak ada lagi kebutuhan, sudah tidak ada lagi formasi yang bisa diisi. Nah, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara peluang nantinya di P3K Guru 2023, itu tidak ada lagi sistem kunci mengunci formasi ya, terutama bagi P2 dan P3. Kenapa? Karena seluruh formasi itu ada pada Dinas Pendidikan. Nanti ketika misalkan Bapak Ibu lulus menjadi ASN P3K melalui tes CAT BKN, baik P2 dan P3, nantinya itu formasi akan didistribusikan setelah penempatan pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Dan di sini diperkuat di Kepmenpan RB. Kira-kira bagaimana peluang Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN P3K? Nah, jika misalkan Bapak Ibu adalah pelamar P2 atau P3, maka secara otomatis Bapak Ibu itu masuk dalam pelamar kebutuhan khusus ya, yang mana di diktum kedua di sini dikatakan bahwa kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu meliputi A. Pelamar prioritas, B. Ex tenaga honorer kategori 2, dan C. Guru non ASN di sekolah negeri. Nah, jadi nantinya untuk urutan prioritasnya itu untuk penempatan ya, tentunya yang didahulukan itu adalah guru yang sudah lulus passing grade Bapak Ibu. Dan ketika ada sisa formasi nantinya itu akan dilaksanakan tes CAT BKN yang akan diikuti oleh P2 dan P3 Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi urutan peluang lulusnya itu tetap sama dengan tahun 2022 Bapak Ibu. Yang mana kalau kita lihat di sini urutannya Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini dia di diktum ke-12, pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi A. Pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri, kemudian D adalah pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Wow. Jadi intinya sama dengan untuk urutan penempatan itu, untuk urutan prioritas penempatan itu sama Bapak Ibu ya, di tahun 2023 sepertinya ya. Nah, kalau kita berdasarkan di sini ya, yang pertama itu didahulukan adalah pelamar prioritas. Jika masih tersedia formasi, maju lagi XTHK 2. Jika masih ada ketersediaan formasi lagi, guru non ASN di sekolah negeri, kemudian pelamar pada kebutuhan umum. Nah, nantinya untuk P2 P3 itu nantinya akan mengikuti seleksi administrasi ya, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Yang mana di sini seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosiokultural. Tetapi nantinya untuk seleksi kompetensinya itu adalah semacam pokok-pokok pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Kemudian di sini diperkuat lagi Bapak Ibu ya untuk P2 dan P3. Nantinya di sini yang menjadi salah satu penentu kelulusan Bapak Ibu ini ada di diktum ke-31 dan 32. Nah, kalau di sini kalau kita perhatikan ya, diktum ke-31 pelamar pada kebutuhan khusus itu dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi salah satu yang menjadi penentu utama bagi pelamar P2 dan P3 untuk menjadi ASN P3K itu bukan berdasarkan sekolah induk non induk, tapi berdasarkan apakah Bapak Ibu itu berperingkat terbaik, mendapatkan nilai bagus pada saat tes CAT BKN Bapak Ibu ya. Nah, nilai bagus atau nilai tertinggi itulah yang akan menjadi modal Bapak Ibu untuk P2 dan P3 diangkat menjadi ASN P3K. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ini dia ya, untuk P2 dan P3. Kalau kita perhatikan mekanismenya di sini untuk penempatan guru lulus PG 2021. Nah, setelah itu nantinya jika masih tersedia formasi itu nantinya akan ada seleksi menggunakan CAT, THK 2 dan guru honorer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya secara mendetail di sini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana jenis soal untuk
P2 dan P3. Di sini kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini dia ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini dia untuk penempatan P1, sedangkan untuk P2 dan P3 nantinya itu materi soalnya itu adalah seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Nah, jadi di sini katakan pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana. Nah, jadi nantinya itu akan ada soal kompetensi teknis yaitu penilaian situasi kerja sederhana. Berarti ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Tetapi nantinya P2 dan P3 tetap ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural serta wawancara. Jadi intinya Bapak Ibu untuk peluang lulus ya bagi P2 dan P3 di sini kalau kita perhatikan ya, peluang peluang kelulusan itu yang pertama itu adalah awalnya itu adalah berhasil resum dulu Bapak Ibu ya. Berhasil resum untuk P2 dan P3. Kemudian mendapat apa ya Bapak Ibu? Mendapat nilai tinggi ya. Mendapat nilai tinggi saat mengikuti cat ya, cat BKN. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk hasil tes cat nantinya itu tidak ada masa sangkanya Bapak Ibu ya. Tidak ada masa sangkanya. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.